Halo rekan-rekan semua, welcome back di YouTube channel saya. Kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di edisi analisa teknikal kali ini. Oke, kalau kita perhatikan pada penutupan Jumat lalu, ini IHSG ditutup merah ya teman-teman semua ya. Sempat kondisinya cukup mengkhawatirkan karena sempat berada di level 6050, namun sempat drop ke level 5944 ya. Jadi sebenarnya secara teknikal ini sebenarnya sesuatu yang masih normal. Kenapa? Karena ini adalah proses penutupan gap ya, dan ketika dia menutup gap lalu kemudian diikuti dengan adanya technical rebound sehingga terlihat adanya lower shadow pada ISG ya. Nah, kalau saya boleh sharing ya, saya perhatikan ada dua faktor teman-teman semua ya yang menekan ISG pada penutupan Jumat lalu. Jadi bicara faktor pertama adalah faktor eksternal. Ini kalau kita perhatikan adanya kecemasan dari pelaku pasar, khususnya investor global yang memegang obligasi Amerika Serikat akan adanya rencana tapering yang dilakukan oleh The Fed pada tahun 2022. Di mana ini berpotensi menyebabkan terjadinya pengetatan likuiditas akan US dollar ya, sehingga secara otomatis berpotensi juga menurunkan harga obligasi Amerika Serikat. Nah, berbekal dari ekspektasi itulah akhirnya pelaku pasar khususnya investor global bonds yang Amerika Serikat itu melakukan pelepasan ya obligasi mereka yang terlihat dari indikasi yield obligasi Amerika Serikat yang meningkat kembali ya, dan melakukan konversi aset mereka ke dalam US dollar. Nah, ini kalau saya perhatikan juga memang terjadi outflow dari investor foreign di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau saya perhatikan di beberapa saham itu sebelumnya sempat net buy selama beberapa hari, namun kemudian sekarang tiba-tiba net sell dengan posisi yang cukup besar. Jadi kalau saya perhatikan memang ini mungkin efek dari outflow juga ya. Jadi kecemasan itu menyebabkan mereka melakukan switch out dananya ke dalam US dollar. Sehingga juga kalau kita perhatikan US dollar juga mengalami penguatan kan pada pertemuan lalu dengan angka yang lumayan seperti itu. Nah, faktor kedua yaitu faktor domestik ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, yaitu berita corona yang memang sedang hits lagi ya, sedang naik lagi di Indonesia ya. Jadi mohon teman-teman menjaga kesehatan masing-masing karena kesehatan adalah nomor satu. Kalau kita sehat, kita bisa trading dengan baik. Jadi harap perhatikan prokes teman-teman semua agar bisa dijalankan dengan baik. Karena kasus COVID ini tentu menyebabkan kecemasan juga ya kepada para pelaku pasar akan terjadinya pengetatan ekonomi. Ini yang paling dikhawatirkan sebenarnya ya. Nah, sebelum saya mulai ya ke dalam ulasan saham-sahamnya, izinkan saya untuk menyampaikan kembali disclaimer video ini ya. Jadi semua ulasan yang saya berikan pada video ini merupakan preferensi saya pribadi teman-teman semuanya, sehingga adalah wajib bagi teman-teman semua ataupun Bapak Ibu yang menonton video ini untuk memperhatikan setiap tingkat resiko ya, dan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua dalam mengambil keputusan beli dan jual ya, karena analisa teknikal tidak ada yang 100% benar. Dan sangat perlu diperhatikan bahwa di minggu depan jika aura marketnya kembali down, maka sebaiknya avoid entry. Itu adalah cara yang paling bagus untuk menghindari kerugian. Oke, pada kesempatan analisa teknikal kali ini saya akan membawakan 10 saham kembali plus satu saham bonus yang akan saya ulas ya, karena saya lihat ini berpotensi bergerak cukup baik ketika dia melewati area resistnya meskipun masih berada di area bawah. Oke, kita langsung saja mulai dengan saham pertama yaitu saham TAPG. Ya, saham TAPG ini menarik diperhatikan teman-teman semua ya. Karena kalau dilihat di sini meskipun MACD-nya bergerak menurun namun sudah flat ya, sudah mulai membelok itu. Diikuti juga dengan volumenya yang sudah up ya. Dan kalau saya perhatikan dari sisi order yang tercatat pada penutupan Jumat lalu, ini ada sebuah order yang cukup besar ya. Cukup besar, bid yang cukup besar pada level harga 665 gitu ya. Nah, ini biasanya berpotensi menyebabkan harganya mengalami kenaikan. Namun kalau kita perhatikan dari sisi teknikal, ya inilah pentingnya melakukan analisa teknikal ya berdasarkan chart. Ini posisinya sebenarnya belum benar-benar safe keluar dari resist line minornya. Oleh karena itu strategi yang paling bijak dalam kondisi saat ini adalah menunggu dia berhasil keluar, kemudian nanti terjadi pullback teman-teman semua ya. Karena risk entry juga cukup tinggi ya. Terjadi pullback di area sekitar 670 sampai 680 bisa teman-teman jadikan sebagai area entry. Namun perhatikan sekali lagi bahwa ini risknya tinggi ya. Saya hitung itu kurang lebih bisa sampai 11% ya. Dengan stop loss teman-teman tempatkan saja di level Rp600 dengan target price di level 790. Ya, kita masih pakai area resist kotak hijau ini sebagai target price daripada TAPG ya. Ini salah satu saham yang kemarin pada pertemuan Jumat lalu sempat bergerak anomali. Jadi berpotensi juga akan melawan market. Namun sentimen market yang sangat kuat kalau misalkan akhirnya terjadi kembali down ya, pelaku pasar melakukan aksi profit taking, maka kemungkinan besar saham-saham yang bergerak naik pun juga akan terkena penurunan ataupun koreksi. Makanya harap perhatikan risk entry dari setiap saham yang saya sebutkan. Oke. Saham kedua yang akan saya ulas adalah saham ISAT.
Ya, saham ESAT juga termasuk satu saham yang bergerak anomali teman-teman semua ya. Bergerak anomali artinya mampu melawan tekanan market. Jadi IHSG merah, dia mampu ditutup hijau seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan dari sisi garis MACD-nya ini bergerak naik ya, menyempit ke dalam garis signal namun sudah mulai membal kembali bergerak naik. Kemudian volumenya juga mengalami penguatan kembali ya. Itu adalah ciri khas daripada saham yang mampu menguat teman-teman semua ya. Indikator MACD bergerak naik, volumenya juga bergerak naik seperti itu. Nah, dan kalau kita perhatikan atau kita konfirmasikan ke dalam analisa price action-nya, ini juga sebuah hal positif terlihat di sini bahwa ini dia bergerak dalam range konsolidasi dengan pergerakan di atas support line-nya, yang artinya area of buyers-nya mengalami peningkatan gitu ya. Nah, kalau seperti ini secara teknikal peluangnya adalah menguat lebih tinggi teman-teman semua ya. Oleh karena itu saya merekomendasikan area entry-nya di level 6.750 sampai dengan 6.800 ya. Jadi level 6.750 sampai 6.800 bisa teman-teman pertimbangkan pada perdagangan minggu depan dengan stop loss di level 6.400 ya. Ini risk entry-nya medium high saja ya, nggak terlalu tinggi. Jadi masih oke gitu ya, dengan target price di level 7.175 ya. Target price terdekat di kotak merah ini teman semua ya. Jadi kita belum melihat ke level berikutnya di level 7.700 ya. Ini akan terjadi kalau nantinya ISAT berhasil keluar dari area resistance line kotak merah ini memang cukup kuat ya. Ini adalah area penentu, jadi perhatikan kalau nanti misalkan ISAT berhasil keluar. Ya, namun kalau potensinya mungkin dia masih akan menyentuh area kotak merah kemudian mengalami koreksi kembali ya, mungkin dalam waktu 1 minggu masih akan mengalami konsolidasi, tapi kalau dia berhasil bertahan sekali lagi ini akan terjadi spike yang cukup kuat ya. Sekali lagi perlu didukung oleh aura market teman-teman semua ya. Kalau misalkan market kembali kondusif maka harusnya ISAT bisa break level 7175. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke saham yang ketiga yaitu saham DMMX. Saham ini pernah saya ulas juga ya sebelumnya ya, kalau tidak salah di sekitar 3 minggu yang lalu gitu ya. Dan kalau kita perhatikan saham ini masih terus melanjutkan uptrend ya teman-teman semua ya. Sempat mengalami koreksi yang cukup lumayan, tapi akhirnya sekarang mulai kembali lagi mengalami reversal seperti itu. Mulai lagi mengalami perlawanan. Nah, dengan volume up, MACD up, artinya build momentumnya sedang berlangsung teman-teman semua ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sebentar lagi dia juga akan kembali break all time high-nya teman-teman semua ya. Jadi ini sebuah potensi saham yang sangat menarik. Namun memang dia sudah sempat mengalami kenaikan ya, sama yaitu bergerak anomali dengan market. Oleh karena itu saya bisa merekomendasikan area entry-nya itu di sekitar 1370 sampai 1400 ya, dengan stop loss di level 1245. Nah, namun perhatikan bahwa rekomendasi ini cukup high teman semua ya, resikonya sekitar 10% dari modal Anda gitu ya. Dengan target price di level 1580 dan juga di level 1700 sebagai target price keduanya seperti itu. Nah, akan lebih ideal sebenarnya kalau kita dapatkan di harga bawah. Jadi 1370 itu bisa teman-teman pertimbangkan sebagai area entry. Kalau misalkan nanti terjadi koreksi lagi gitu ya. Bahkan kalau bisa dapat di bawahnya lebih bagus lagi seperti itu. Karena kalau bicara peluang memang ini di MMX adalah bergerak ke atas seperti itu. Ini adalah satu saham yang saya lihat bergerak uptrendnya sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Dia bergerak uptrend, kemudian mengalami percepatan dan mampu bertahan dari proses koreksi sehatnya seperti itu ya, kembali bertahan di atas support kotak biru yang saya gambarkan ini. Tentu saja ini artinya dia akan kembali bergerak naik seperti itu ya. Nah, oke, berikutnya saham yang keempat yang akan saya ulas adalah saham BBRI. Nah, BBRI ini termasuk satu saham yang saya bilang tadi ya, yang sebelumnya ada net buy asing namun kemudian tiba-tiba menjadi net sell asing dengan jumlah besar. Oleh karena itu ISG pun mengalami penurunan karena adanya aksi jual pada BBRI ini seperti itu ya. Nah, cuma kalau kita perhatikan ya, kembali lagi ini perhatikan secara teknikal teman semua ya. Ini ada area support kotak biru yang selama ini cukup kuat ya. Ini baru dicoba sih pertama kali kemarin di waktu 19 Mei itu ya, di area 19 Mei itu dicoba, 19 sampai 20 Mei dicoba namun tidak mampu berhasil ditembus, bahkan disentuh pun belum ya. Jadi bisa saya simpulkan area ini masih cukup kuat untuk menahan penurunan daripada BBRI. Jadi kalau bicara strategi, melihat indikasi teknikalnya ini masih akan berpotensi mengalami penurunan ya. Jadi makanya ini adalah faktor pemberat ISG di minggu depan ya. Namun ketika dia menyentuh kembali atau mendekati area support kotak biru ini berpotensi untuk mengalami rebound kembali, teknik rebound kembali. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan pembelian di area support maka bisa dipertimbangkan ya. Area belinya di level 3.750 sampai dengan 3.800 untuk BBRI ya pada perdagangan minggu depan. Ini dengan stop loss di level 3680 dan ini risknya cukup rendah ya. Jadi kita taruh stop loss tidak jauh-jauh dari area supportnya ya, dengan target price di 4020 ya. Jadi rebound ke area resist line warna kuning ini yang saya gambarkan seperti itu ya. Jadi dia turun berpotensi, kemudian nanti juga akan mengalami teknik rebound lagi ke arah level 4020 ya dari resist line yang saya gambarkan ini.
Ya, kurang lebih seperti itu. Kita harapkan ini sebenarnya dapat segera terlewati ya proses koreksinya, karena BBRI kita butuhkan untuk bisa menggerakkan ISG. Ya, jadi kalau BBRI malah diborong oleh pelaku pasar, maka harusnya saham-saham lain juga akan diikuti oleh pelaku pasar saham lainnya seperti itu. Karena ini penting menjadi big mover bagi ISG ya. Jadi penting sebenarnya untuk menjaga agar BBRI tidak kembali mengalami penurunan lebih dalam lagi. Jadi kita harapkan area support kotak birunya mampu bertahan. Oke. Nah, saham berikutnya yang kita ulas adalah saham ISSP. Saham ISSP adalah satu saham yang kinerja fundamentalnya bagus ya, teman-teman semua ya. Selain daripada saham TAPG tadi yang saya sebutkan di awal, ya, ISAT juga cukup bagus. Nah, saham ISSP ini memiliki katalis dari sisi fundamentalnya tadi, ya. Jadi kalau kita perhatikan ketika dia rilis berita keuangannya, berita kinerja keuangannya bagus, itu diapresiasi oleh pelaku pasar, ya. Namun kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya, ini masih bergerak turun untuk MACD ya, dengan condongan yang cukup menukik ke bawah gitu ya. Meskipun begitu, volume sudah mulai kembali meningkat ketika dia mengalami konsolidasi. Artinya memang di fase konsolidasi ini teman-teman semuanya, aksi buyer mulai terjadi kembali. Dan ini terkonfirmasi dari sisi analisa teknikalnya pada kondisi price action daripada saham ini. Kelihatan nih, ya ketika dia menyentuh kembali area support kotak biru yang saya gambarkan, ini kembali terjadi perlawanan. Sehingga akhirnya saham ini mampu ditutup hijau ya, mampu ditutup anomali dari market. Nah, oleh karena itu sangat penting kita perhatikan konsolidasi yang terjadi saat ini. Ya, sehingga strategi yang paling bijak menghadapi kondisi pola saham seperti ini adalah dengan melakukan pemberian breakout teman-teman semuanya. Breakout di level 266, jadi bisa tempatkan di level 268 atau 270 seperti itu. Dengan stop loss itu di level 248 ya. Dan pada posisi entry saat ini saya perhatikan nih, ini levelnya nggak terlalu tinggi ya, medium risk sekitar 7,5% ya. Dengan target price kita masih tempatkan di area risiko kotak kuning ini di level 304 ya. Jadi kita harapkan nanti adanya trigger kembali ataupun katalis kembali kinerja keuangan daripada ISSP sehingga menyebabkan pelaku pasar kembali berani melakukan akumulasi pada saham ini dan akhirnya mampu ya keluar daripada resistance line minornya pada proses konsolidasi ini. Jadi kalau perkiraan saya dia akan kembali mengalami konsolidasi tipis saja mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, baru nantinya akan ada aksi ataupun tindakan yang lebih jelas terhadap pergerakan harga saham ini, dan kita harapkan tentunya ini bergerak ke atas. Oke. Nah, demikian untuk ISSP. Saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham TBIG. Ya, saham TBIG ini juga sangat menarik sekali ya. Karena saham ini sudah berhasil keluar dari resistance lainnya meskipun sempat mengalami koreksi, dan saat ini ada fase-fase dia untuk bertahan dan semuanya. Nah, kenapa saya pilihkan? Karena secara momentum dia masih sangat bagus. Jadi meskipun ya masih dia bergerak menurun, tapi saya belum lihat adanya kondisi yang sangat rawan terhadap teknikal TBIG ini gitu ya. Karena penurunannya pun tidak diikuti dengan volume, jadi volumenya cenderung melemah seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ada kemungkinan ya TBIG untuk mampu bertahan, ya mampu bertahan di atas support line-nya ini ya, gitu, kembali bertahan dan kembali lagi mengalami konsolidasi sebelum nantinya mampu dia melanjutkan kenaikan ataupun uptrend-nya. Nah, jadi strategi yang paling bagus untuk melihat kondisi ini adalah perhatikan sekali lagi bahwa ini bisa dibeli di area entry 3020 sampai 3080. Ya, sekali lagi perhatikan jangan maksa entry jika market mengalami penurunan, karena kalau dia turun kembali menembus support line ini ya tentu dia akan bisa turun lebih dalam ya. Jadi harus perhatikan sekali. Akan lebih bijak kita perhatikan dulu market seperti apa di awal sesi, nanti baru memutuskan untuk melakukan entry buy di saham TBIG ya. Nah, stop lossnya di level 2960 ya. Dan pada kondisi entry saat itu kalau saya perhatikan ini low risk ya. Levelnya tidak terlalu tinggi risk entry-nya, dengan target price itu di 3460 dan target price kedua di 3740 ya. Seharusnya dengan pola teknikal dan juga niat pelaku pasar terhadap saham TBIG yang memang secara kinerja fundamental juga terus mengalami peningkatan ya, masuk salah satu saham yang kinerjanya bagus, seharusnya sih mampu bertahan teman-teman semua ya secara teknikal. Namun sekali lagi jangan greedy ya, tetap perhatikan kondisi market ya. Kita harus selalu waspada pada kondisi market yang memang saat ini sedang tidak kondusif. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham lainnya yaitu saham AMRT. Nah, saham AMRT juga termasuk salah satu saham yang mendapatkan respon ataupun apresiasi positif ya dari pelaku pasar teman-teman semua ya. Mungkin dari sisi beritanya kalau saya perhatikan adalah adanya potensi masuknya investor C adalah pemilik daripada Shopee gitu ya, untuk memiliki saham AMRT. Dari faktor lainnya, ini juga kan AMRT adalah salah satu kontributor ya di saham bank, yaitu saham Bank Aladin itu ya, di mana mereka bekerja sama
di mana Bank Aladin itu menjadi salah satu bank payment, bank channelnya di AMRT seperti itu. Nah, ini juga mungkin dengan kerjasama ini bisa berpotensi meningkatkan market share daripada Alfa Trijaya ini ya. Ini untuk bisa meningkatkan pendapatannya ke depannya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan memang ini sentimen secara faktor fundamentalnya ini cukup bagus ya, sehingga menyebabkan saham AMRT kembali diborong oleh pelaku pasar dan mampu bergerak anomali dari market. Nah, kalau saya perhatikan dari teknikalnya ini sudah bergerak keluar dari resistance kotak birunya ini yang saya gambarkan ya, mengalami rejection namun kembali mampu bertahan. Nah, sehingga ini menarik untuk kita lihat potensinya di perdagangan minggu depan. Dari sisi KSM juga sudah terlihat sangat jelas ya bahwa ini mengalami peningkatan, jadi momentumnya masih kuat dan saat ini juga kelihatan bahwa dia memang sedang mengalami namanya konsolidasi. Nah, jadi memang strategi entry yang cukup baik pada kondisi saat ini ya, melihat potensi daripada AMRT adalah dengan melakukan entry buy itu di level 1230 sampai 1250 ya. Tidak jauh-jauh dari candle saat ini dengan stop loss di level 1125 ya. Kita tempatkan sedikit di bawah area support kotak biru. Ya, namun perlu diperhatikan bahwa ini adalah level entry-nya high risk ya, sekitar 9%. Jadi harap perhatikan risk modal Anda dengan target price di level 1385 terlebih dahulu ya. Kita tempatkan di level ini terlebih dahulu ya. So, supposed to be dengan saham modal seperti ini kalau market kondusif harusnya MRT punya peluang untuk naik lebih lanjut lagi. Oke. Nah, saham berikutnya adalah saham Link. Ya, saham Link saya pilihkan ini memang karena secara teknikal kelihatan bahwa dia berhasil bertahan, semuanya kelihatan ya. Di area support kotak kuning dia berhasil bertahan, berhasil kembali terjadi technical rebound ya. Memang sejauh ini masih rebound, tapi sudah rebound yang bagus. Kenapa? Karena berada di area uptrend, di area atas. Artinya buyers itu lebih kuat daripada seller. Nah, namun perlu kita perhatikan bahwa memang masih ada potensi terjadinya konsolidasi dengan garis MACD yang terlihat masih bergerak menurun ya, dengan range melebar. Artinya memang masih ada potensi sama ini bergerak konsolidasi. Jadi belum akan langsung naik kencang gitu teman-teman semua ya di minggu depan. Jadi mungkin dia masih akan mengalami konsolidasi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini strategi yang paling bagus bagaimana? Nah, ini kalau seperti ini kita perlu melakukan pembelian dengan cara breakout seperti itu. Nah, di level berapa? Teman-teman bisa beli breakout di level 4350 ya. Ya breakout level 4350, tempatkan satu atau dua tick di atasnya 4360 ataupun 4370 gitu dengan stop loss di level 4200. Dan pada posisi entry saat ini saya perhatikan itu low risk ya, hanya sekitar 4% saja ya, dengan target price di level 4540. Kita ambil high-nya yang sempat terjadi saat ini itu sebagai target price-nya ya. Jadi melihat peluang daripada saham Link ada satu saham yang uptrendnya bagus sekali dan semuanya naik, kemudian sempat mengalami percepatan dan mampu bertahan kembali ya. Jadi bertahan di atas percepatannya ini dan membentuk kembali uptrend barunya ya. Berarti uptrend barunya yang berikutnya ini akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya seperti itu. Dimana salah satu trigger daripada saham Link saya perhatikan juga adalah dari sisi kinerja fundamentalnya ya. Salah satu saham yang bergerak di bidang internet service provider ini mengalami kenaikan kinerja. Jadi kalau misalnya nanti dia kembali merilis kinerjanya pada bulan Juli nanti, seharusnya saham ini bisa mengalami apresiasi kembali. Ya, kelihatan kok dari pelaku pasar yang lebih intensif melakukan pembelian daripada saham Link. Oke, demikian ulasannya untuk Link. Kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham Bevin. Saham Bevin saya pilihkan juga karena saham ini kembali ya, adalah saham yang mampu bergerak anomali dari market ya. Dan terlihat dari sisi garis MACD-nya ini sudah bergerak naik ya, sempat mendekati garis ini namun kembali rebound ya, berarti memang momentum pasar atau momentum pelaku pasar kembali melakukan akumulasi pada saham ini. Volume juga up ya, yang artinya memang minatnya terhadap saham Bevin ini tinggi ya. Kita belum tahu ada apa, namun ini jelas adalah sinyal yang positif. Nah, secara teknikal sendiri dia sudah berhasil keluar dari upper line channelnya ya, di mana memang terlihat kalau kondisi seperti ini teman semua ya, secara teori teknikal ini ada potensi untuk mengalami pullback terlebih dahulu. Oleh karena itu strateginya saya sarankan untuk entry di wilayah 900 sampai 910. Jadi entry di bawah ya, sedikit di atas garis upper line resistance ini ya, yang nanti akan coba diuji menjadi support dengan stop loss di level 835. Di entry price saat ini saya perhatikan ratio cukup tinggi ya, sekitar 9%. Jadi harap perhatikan dengan target price di level 1060 seperti itu ya. Jadi level garis kotak garis kuning yang saya gambarkan ini seperti itu. Nah, seharusnya kalau nanti Bevin mampu bertahan, ini harusnya sih mampu kembali bergerak up ya. Dan kalau dia mampu secara teknikal keluar dari upper line ini dan mampu bertahan, maka nanti uptrendnya akan lebih kuat lagi. Uptrend berikutnya akan lebih kuat lagi. Jadi mungkin akan lebih sempit jaraknya dan pergerakan naiknya lebih cepat. Ya, secara teknikal adalah seperti itu. Jadi mungkin saja akan ada aksi korporasi ataupun news yang bagus di saham Bevin. Jadi bisa diperhatikan ya.
para pedagang minggu depan. Oke, berikutnya kita masuk ke saham ke-10, yaitu saham bank ya, saham yang tadi related dengan AMRT ya. Jadi suatu provider bank digital yang channelnya terdaftar di Alfamart khususnya ya, adalah anak perusahaan daripada AMRT seperti itu. Nah, ini kalau saya perhatikan dari sisi teknikal ya teman semua ya. Ini kalau kita dari sisi garis MACD-nya bergerak menurun namun sudah mulai mendatar dan sudah mulai bergerak menyempit ya. Dari sisi teknikal volume sendiri juga cukup rendah ya, tidak terlalu tinggi, menurun gitu ya. Nah, jadi artinya apa sih? Artinya adalah proses penurunan ini teman semuanya akan segera diakhiri. Diakhirinya ada dua selalu ya. Diakhiri turun lebih dalam lagi atau malah diakhiri naik. Secara kecenderungan kalau dia turun kemudian berhenti, maka cenderung jalan naik lagi seperti itu. Jadi secara teknikal saya melihat ada potensi atau peluang dia untuk mengalami breakout. Ya, jadi dia terkoreksi, namun koreksinya sudah mulai melemah, maka tentu secara peluang teknikal dia adalah bergerak membalik, yaitu bergerak naik ke atas, itu reversal. Ya, nah jadi strategi yang paling bagus untuk bank adalah teman-teman bisa beli dengan breakout ya, breakout 3080 tempatkan 1 atau 2 tick di atas 3080 dengan stop loss di level 2900. Dan pada level entry price saat ini medium risk ya, tidak terlalu tinggi, jadi menarik sekali, sekitar 6%-an. Dengan target price kita tempatkan masih di level resist kotak hijau ini ya, di level 3350. Nah, jadi kelihatan di sini ya, dia mampu bertahan dan membuat sebuah base baru. Ya, jadi koreksinya sudah mulai melemah teman semua ya. Kelihatan tadi ya, dia sudah melemah dengan volume yang cenderung menipis. Jadi kalau kayak gini, biasanya secara teknikal adalah terjadi namanya reversal up. Ya, dan kalau nanti misalkan bank berhasil keluar kembali, ya berhasil keluar di atas resist line ini dan bertahan, maka potensi untuk menguji kotak hijau ini adalah menjadi sebuah area kunci pergerakan bank berikutnya. Kalau misalnya nanti di bank berhasil melewati area resist ini, maka saya yakin sekali nanti fase uptrend berikutnya akan lebih kuat. Oke, berikutnya kita sampai ke saham bonus dari saya, yaitu saham ke-11, yaitu Gudang Garam. Nah, Gudang Garam kenapa menarik? Saya perhatikan ya, karena Gudang Garam adalah satu saham konsumer yang bergerak anomali, teman semua ya. HMSP down, Unilever down, Mayora down, ICBP down, semua, hampir semuanya down ya, saham konsumer. Namun Gudang Garam agak berbeda sedikit gitu ya pergerakannya. Dari sisi garis teknikal sendiri ini dia bergerak naik dengan cenderung melebar, teman semua ya. Jadi menarik sekali. Dia momentumnya mulai di build up ya, mulai menguat. Dan kelihatan sekali memang di sini dia sudah mulai menguji ya, menguji area resist ya, area 2 resist yang dihasilkan oleh resist line dan juga area resist yang saya gambarkan ini warna biru ya. Nah, perhatikan ini adalah sebuah resist sangat kuat. Jadi kalau kita lihat di sini pada pertemuan cepat lalu dia berhasil keluar namun tidak mampu bertahan ya, dengan volume yang juga tinggi sekali. Jadi memang posisi Gudang Garam saat ini adalah bisa dikatakan 50-50 teman-teman semuanya. Jadi setengah-setengah peluangnya untuk ke bawah ataupun ke atas. Sehingga sangat benar kita perhatikan pergerakan saham ini ke depannya. Dan strategi yang paling bagus adalah dengan kita mengantisipasi dia bergerak naik ke atas adalah dengan breakout teman semuanya. Jadi kalau misalnya nanti Gudang Garam berhasil breakout pada posisi saat ini, yaitu dengan penembusan level 36.650 ya, teman-teman bisa beli, tempatkan 1 atau 2 tick di atasnya sampai dengan 36.700 juga bisa seperti itu ya. Jadi dia bertahan, kita harapkan dia breakout dengan stop loss di level 34.350 ya. Dan pada posisi entry saat ini adalah medium risk ya, sekitar 6,4%, jadi menarik sekali. Jadi kalau misalkan nanti Gudang Garam mampu melewati area resistnya dan kembali break high, maka potensinya untuk naik ke level 40.000 ini terbuka ya, terbuka cukup lebar seperti itu teman semua ya. Jadi ini adalah satu saham konsumer yang mampu bergerak anomali. Saya juga perhatikan ya, sepertinya dengan adanya berita cukai rokok yang tidak akan dinaikkan oleh pemerintah pada tahun 2022 menjadi sentimen positif ya. Namun menarik ini hanya terjadi di Gudang Garam seperti itu. Jadi secara teknikalnya juga ada konfirmasi sinyalnya. Jadi kalau dia berhasil bertahan atas kotak biru ya, atas resist kotak biru, maka seharusnya breakout akan sangat besar sekali peluang yang terjadi. Dan kalau dia mau breakout, berarti ini adalah breakout yang pertama kali terjadi ya. Jadi sejak dia mengalami penurunan yang tajam, ini adalah breakout yang pertama kali terjadi, sehingga potensi untuk naiknya itu kemungkinan besar akan cepat seperti itu. Jadi akan membuat surprise effect pada pelaku pasar. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih ulasannya sebagai berikut ya, untuk 11 saham, 10 saham tambah 1 saham bonus dari saya. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin trading di minggu depan. Harap perhatikan lagi bahwa kondisi market pada dasarnya belum terlalu kondusif, jadi jangan greedy ya. Dan kalau penjelasannya kurang jelas bisa dilihat kembali dari awal hingga akhir ya.
ambil juga pesan-pesan edukasinya, bagaimana cara saya menganalisa, bagaimana cara saya menyampaikan area resistance support dan lain sebagainya. Itu menjadi tambahan edukasi teman-teman semua yang memang ingin mempelajari analisa teknikal dengan lebih baik ya. Jangan lupa juga untuk join di free channel Telegram saya ya. Untuk link join ini bisa didapatkan pada deskripsi video, karena di channel tersebut saya akan memberikan update teknikal ya secara hariannya, dan juga berbagai informasi market yang penting untuk teman perhatikan ya, karena itu adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Oke, jangan lupa untuk teman yang mungkin baru join di channel saya ini untuk subscribe ya, like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaatnya, serta sampaikan komentar teman-teman pada kolom komentar untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih atas waktunya. See you in the next video.